Cuy, di konten kali ini aku bakalan mereview tentang pupuk mikro. Apa yang melintas di pikiran Anda tentang pupuk mikro? Pupuk mikro ini digunakan untuk melindungi akar dari tekanan pH dan salinitas serta sebagai pupuk alternatif pengganti pupuk kandang. Kalian penasaran apa itu pupuk mikro? Mari kita coba mengulasnya. Boom! Five, four, three, two, one, go! Mari kita review ini. Pupuk mikro Vertimagnet. Pupuk mikro Vertimagnet mempunyai komposisi C organik 6,24%, nitrogen 3,78%, fosfat 4,18%, potasium oksid 3%, dan pH 6,78%. Pupuk mikro Vertimagnet merupakan pupuk hara mikro cair dengan kandungan lengkap octogro-aorganic acid AOA yang diperkaya dengan fosfat untuk menyediakan kesuburan tanah yang optimal. Mikro Vertimagnet ampuh melindungi tanaman dari pH dan salinitas tinggi, cocok untuk segala macam tanaman karena dapat menyehatkan dan meningkatkan hasil tanaman. Pupuk mikro Vertimagnet diproduksi oleh Actagro LLC dan distributor utama FMC Agricultural Solution PT Bina Guna Kimia. Untuk harga perkiraan di pasaran pupuk mikro Vertimagnet yang berisi 1 liter, harga perkiraan di pasaran berkisar antara Rp120.000. Dan untuk petunjuk penggunaan, untuk tanaman padi dengan dosis konsentrasi 10 liter per hektar atau 10 ml per liter air waktu aplikasi saat pindah tanam atau 0 hari setelah tanam. Cara aplikasi: sekali aplikasi saat pindah tanam dengan penyemprotan volume semprot 400 sampai 500 liter per hektar. Pencelupan akar selama 1 menit. Dan untuk tanaman kentang dengan dosisnya 20 liter per hektar waktu aplikasi awal tanam 0 hari setelah tanam. Cara aplikasi: sekali aplikasi saat awal tanam dengan penyemprotan bedengan dengan volume semprot 500 sampai 1000 liter per hektar, kondisi tanah lembab. Dan yang ketiga dengan tanaman bawang merah dengan dosisnya 20 liter per hektar waktu aplikasinya awal tanam atau 0 hari setelah tanam. Cara aplikasi sama dengan kentang, yaitu sekali aplikasi saat awal tanam dengan penyemprotan bedengan volume semprot 500 sampai 1000 liter per hektar, kondisi tanah lembab. Dan pada tanaman cabai dengan dosis 20 liter per hektar atau 10 ml per liter air dengan waktu aplikasi awal tanam 0 hari setelah tanam atau per tanaman 15 sampai 30 hari setelah tanam. Dengan cara aplikasi: sekali aplikasi saat awal tanam sebelum tutup mulsa dengan penyemprotan bedengan volume semprot 500 sampai 1000 liter per hektar, kondisi tanah lembab. Dan cara aplikasi dengan pengocoran pada lubang tanam 50 sampai 70 ml per larutan. Dan pada tanaman kubis dengan dosisnya 20 liter per hektar dengan waktu aplikasi awal tanam atau 0 hari setelah tanam. Cara aplikasi:
sekali aplikasi saat awal tanam dengan penyemprotan bedengan volume semprot 500 sampai 1000 liter per hektar. Kondisi tanah lembab. Dan pada tanaman jagung dengan dosis 10 liter per hektar. Waktu aplikasi saat awal tebar benih 0 hari setelah tanam. Cara aplikasi, sekali aplikasi sebelum tebar benih dengan penyemprotan volume tinggi dengan 400 liter per hektar dengan kondisi tanah lembab. Penyemprotan sebaiknya dilakukan di pagi hari sebelum matahari terlalu terik, dan pada waktu sore hari sebaiknya setelah matahari tenggelam, dan pada saat musim hujan sebaiknya ditambahkan perekat atau stiker agar pupuk yang kita semprotkan tidak mudah tercuci oleh air hujan. Dan untuk instruksi pencampuran, yang pertama, isi ember dan tangki semprot dengan air sebagian. Yang kedua, tambahkan secara perlahan mikrovertimagnet dan diaduk hingga rata. Yang ketiga, saat mengaduk dapat ditambahkan produk pupuk lainnya dan tambahkan air pencampur. Dan yang keempat, masukkan ke dalam tangki penyemprotan dan tambahkan air hingga penuh. Dan untuk peringatan ini, jangan mengaplikasikan dengan pupuk yang berbasis kalsium. Larutan pupuk dengan pH 5 atau kurang mungkin tidak kompatibel. Kombinasi dengan larutan pupuk cair akan lebih efektif jika dilakukan oleh perusahaan khusus. Peringatan yang kedua, aplikasi penyemprotan pada daun sangat menjelang panen dapat meninggalkan residu berwarna coklat pada bagian tanaman yang dipanen. Curah hujan, irigasi sprinkler, atau tingginya kelembapan akan meringankan kondisi ini. Oke, dicoba dilihat ini bentuknya. Dan kegunaan lain dari pupuk mikrovertimagnet ini antara lain membantu proses pembongkaran unsur dalam tanah. Dan yang kedua, meningkatkan serapan unsur hara. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan air dalam tanah. Oke, terima kasih untuk review pupuk mikrovertimagnet kali ini. Semoga bermanfaat bagi para petani semua dan semoga para petani sukses dan maju. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share agar channel ini semakin berkembang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.